Shalom, selamat pagi pendengar setia Radio Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Christina Elizabeth Parinsi, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidorejo, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Berjumpa dalam program acara Sulu, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Sebelum kita membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, dan sebelum kita beribadah di gereja kita pada hari Minggu ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk hari baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Itu pertanda bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami melakukan aktivitas, dan kami mempersiapkan seluruh hidup kami untuk kami beribadah kepadamu di gereja-gereja kami. Bapa dalam sorga, sebelum kami melaksanakan ibadah kami di gereja, sebelum kami beraktivitas di hari Minggu ini, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya kekuatan Roh Kudus akan menuntun kami, sehingga kami memahami apa maksud dan rencana Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang hendak kami dengarkan pada saat ini. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil di dalam Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian judul dari bacaan kita pada saat ini adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema suluh kita pada saat ini adalah menyatu dengan Kristus. Kalau kita berbicara tentang menyatu, dari kata dasar satu, untuk dikatakan kita sebagai orang yang berada dalam satu kesatuan, dalam satu persatuan, biasanya kita mencoba untuk mengilustrasikan dengan menggunakan sapu lidi. Kita tahu bahwa lidi itu kalau hanya satu, tentu saja mudah untuk kita patahkan. Tetapi kalau lidi itu sudah terkumpul dalam satu ikatan, yaitu sapu lidi, terdiri dari bermacam-macam banyak lidi, kalau sudah terikat dalam satu kesatuan, untuk kita patahkan itu susah. Ini adalah gambaran bagaimana ketika kita hidup dalam persatuan, kita menyatu. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8, ini mau menyatakan kepada kita
bagaimana keadaan manusia yang adalah merupakan orang-orang yang ditempatkan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Tentu saja kita tidak bisa melepaskan diri kita dari Sang Pencipta kita, dari yang memberi tanggung jawab kepada kita untuk kita hidup, melayani, bekerja, berusaha, bersekolah, berkuliah di dunia ini. Dengan jelas bahwa Filipi ini juga mau menjelaskan kepada kita, ini adalah merupakan nasihat supaya kita tetap bersatu dengan Kristus dan kita tetap meneladani sikap kerendahan hati yang sudah ditunjukkan oleh Kristus. Itu berarti bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari Kristus itu sendiri. Hidup kita sebagai orang percaya yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus terus menyatu dengan Kristus, sehingga kita mudah menghadapi setiap godaan, setiap cobaan yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh menyatu dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Dengan apapun yang bisa kita andalkan di dunia ini. Karena tentu saja itu semua sifatnya semu, sifatnya sementara. Tetapi ketika kita selalu hidup menyatu dengan Kristus, kita akan bisa menghadapi hidup ini dengan penuh sukacita. Apapun tantangan yang kita hadapi, godaan yang kita hadapi, ketika kita terus menyatu, ketika kita terus melekat pada Kristus, kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, kita akan disanggupkan untuk menghadapi perjalanan kehidupan kita. Kita adalah bagian dari komunitas yang percaya kepada Tuhan. Kita harus terus bersatu untuk mewartakan kabar keselamatan Tuhan. Kita harus terus bersatu untuk menjadi garam dan terang di mana kita berada. Tanpa kita bersatu, tanpa kita menyatakan kesatuan hati kita, kesatuan jiwa kita, kesatuan roh kita, maka kita akan menjalani kehidupan ini tanpa harapan. Oleh karena itu, di sini sudah jelas juga dinyatakan bahwa orang-orang yang hidup di dalam Kristus harus senantiasa meneladani Kristus itu sendiri. Dikatakan di sini bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan kita tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dan kita tidak mencari pujian-pujian dari manusia untuk diri kita sendiri. Tetapi sehati, sepikir, sejiwa, itu adalah merupakan amanat bagi kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kita hidup di dunia ini. Untuk kita bisa sehati, sepikir, sejiwa, itulah kita harus terus menyatu dengan Kristus. Kita harus terus mencari apa yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam hidup kita yang harus kita perbuat. Ketika kita menyatu dengan Kristus, maka apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu kita bisa lakukan. Dan kita akan menjauhi hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki di dalam hidup kita. Ketika kita terus menyatu dengan Kristus, kita terus mencari kehendak-Nya, kita terus melekat kepada Dia, kita terus memohon kekuatan, kita terus memohon kemampuan dari Dia
untuk kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita. Tanpa kita menyatu dengan Kristus, kita tidak akan ada apa-apanya. Kita akan menjadi orang yang kehilangan pengharapan. Kita akan menjadi orang yang terus-menerus merasa susah menghadapi setiap masalah-masalah dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menyatu dengan Kristus, kita akan disanggupkan untuk menjalani kehidupan kita. Menjalani setiap persoalan-persoalan, menghadapi setiap masalah-masalah di dalam hidup kita bersama dengan Dia. Karena hanya Dialah yang dapat memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah satu kesatuan yang harus terus menyatu dengan Kristus dan meneladani Dia di dalam kerendahan hati yang sudah Dia tunjukkan, yaitu Dia merendahkan hati, merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Karena itu, teruslah hidup untuk menyatu dengan Kristus. Karena tanpa kita menyatu dengan Kristus, kita tidak akan bisa menjalani hidup ini dengan sukacita. Kita tidak akan bisa menjalani hidup ini dengan pengharapan. Karena hanya di dalam Dia, kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita. Teruslah menyatu dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas teguran firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, yang boleh menyapa kami untuk kami terus menyatu dengan Kristus, sehingga berbagai hal yang kami jalani dalam hidup ini, kami tetap diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan. Kami menunjukkan sikap hidup yang sehati, sepikir, satu jiwa di dalam persekutuan kami, di dalam komunitas kami, sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepadamu, sebagai orang-orang yang mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, sebagai orang-orang yang mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami, yang harus selalu menjadi teladan kami di dalam hidup kami. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, itulah yang harus kami lakukan, dan kami terus mencari kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, dan itulah yang harus kami jalani di dalam hidup kami. Bapa dalam sorga, tolonglah kami, untuk kami tetap memperlakukan firman-Mu di dalam hidup kami, dan kami semua tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman Tuhan saja, tetapi yang Tuhan inginkan bagi kami adalah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi seluruh pendengar radio Betani dimanapun mereka berada, dalam keberadaan kehidupan mereka pada saat ini, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam usaha mereka, dalam pergumulan-pergumulan mereka. Marilah Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau yang mengenal mereka satu persatu, mengenal hati mereka, mengenal kerinduan-kerinduan dan harapan-harapan mereka. Biarlah Tuhan akan menolong mereka senantiasa, hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka. Sehingga bersama Kristus, ketika mereka terus menyatu dengan Kristus, setiap masalah, setiap persoalan yang ada dalam hidup mereka, mereka bisa memperoleh jalan keluar di dalamnya. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Radio Betani FM. Pakailah radio ini ya Tuhan, untuk senantiasa memberitakan rema kehidupan, memberitakan kabar keselamatan, sehingga lewat radio ini semua orang memperoleh kekuatan, semua orang dihiburkan, semua orang bersukacita, karena kemurahan Tuhan senantiasa dinyatakan lewat pewartaan di Radio Betani FM di tempat ini. Tuhan memberkati ya Tuhan para kru yang ada di radio ini.
Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan kiranya akan terus memakai mereka sebagai alat-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan Tuhan, kabar sukacita Tuhan di tengah-tengah pendengar setia Radio Betani di tempat ini. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi kehidupan gereja-gereja-Mu Tuhan. Di dalam pewartaan firman-Mu di hari Minggu ini Tuhan akan memberkati, sehingga jemaat yang datang beribadah senantiasa memperoleh kekuatan dan penghiburan lewat firman-Mu yang diberitakan di mimbar gereja-Mu pada hari Minggu ini. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, secara khusus di dalam kami menghadapi pesta demokrasi pada bulan Februari nanti Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, persiapkanlah bangsa ini, persiapkan warga negara ini, untuk kami bisa berpartisipasi di dalam memberikan suara kami, untuk kami boleh memilih presiden dan wakil presiden, untuk kami boleh memilih para legislatif. Biarlah Tuhan akan menolong kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, dan kami diberikan kemampuan untuk terus mendoakan bangsa ini, terus mendoakan orang-orang yang akan kami pilih, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa diberikan anugerah kebijaksanaan. Bapa dalam surga, tolonglah, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar. Aparat keamanan Tuhan memberkati, agar mereka bisa memberikan pengamanan yang baik di dalam kami menjalankan nanti pesta demokrasi pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Tuhan kiranya juga akan memberkati dan menolong para calon yang ada. Tuhan anugerahkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang boleh menunjukkan integritas mereka, yang boleh menunjukkan karakter hidup yang baik, yang boleh diteladani. Bapa dalam surga, tolonglah mereka semua, siapapun mereka Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati, dan siapapun nanti yang terpilih, kami yakin dan percaya Tuhan kiranya akan memperlengkapi untuk dapat memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Bapa dalam surga, kami tetap berdoa bagi pemerintah bangsa kami, bagi PJ Wali Kota Salatiga. Tuhan kiranya akan menyertai kehidupan mereka semua di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sungguh baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, terus semangat dan selamat beribadah. Tuhan memberkati.